Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, kita berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai K3 Laboratorium, mengenai penggunaan APD. Ini APD yang umum digunakan, jadi tidak khusus. Jadi umum yang digunakan di unit pelayanan di sebuah institusi, misalnya rumah sakit atau puskesmas. Nanti yang tidak umum misalnya hazmat. Jadi saya membahas hanya APD secara umum saja. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM. Oke, kita lihat dulu definisi dari APD. Alat pelindung diri atau APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologi, dan bahan infeksius (OSHA). Nah, APD-nya teman-teman bisa melihat di sini pada gambar. Ada gaun, ada sarung tangan, ada face shield, kemudian ada masker, kemudian ada sepatu. Oke, tujuan penggunaan alat pelindung diri: melindungi kulit, membran mukosa, kulit, dan pakaian tenaga kesehatan dari risiko terpajan darah, cairan tubuh sekret dan ekskreta dari pasien maupun permukaan lingkungan yang terkontaminasi, dan melindungi pasien dari paparan tenaga kesehatan. Jadi misalnya maksudnya tadi itu melindungi kulit, membran. Nah, kulit, pakaian ini maksudnya pakaian yang biasa dipakai sehari-hari dari panjenan darah, karena mungkin proses pengambilan darah atau karena impus yang keluar darahnya bocor misalnya, atau cairan sekret misalnya urin, nanah misalnya, atau hal-hal lain. Termasuk juga permukaan lingkungan, misalnya bed, kemudian lagi spray, pakaian pasien. Nah, ini supaya jangan terkontaminasi si petugasnya, dan juga melindungi pasien dari paparan tenaga kesehatan. Jadi tenaganya kesehatan yang mengalami sakit, misalnya kena flu, dia menggunakan masker sehingga tidak menularkan flu-nya ke pasien. Misalnya ini. Oke, tipe alat pelindung sebagai berikut. 1. Gloves atau sarung tangan. Ini sarung tangannya biasanya bentuknya karet, ada yang karetnya tipis, ada juga yang karetnya agak tebal. Tergantung penggunaannya. Nanti sarung tangannya ada juga yang pendek karetnya, ada yang agak panjang ke belakang di di lengan tangan. Juga nanti ada yang steril dan tidak steril. Ini adalah untuk proteksi tangan, karena tangan digunakan untuk memegang, meraba, dan hal tindakan yang lain. Yang kedua, gown atau apron. Apron ini bagian di muka, proteksi kulit dan atau pakaian. Jadi memproteksi tubuh bagian muka, terutama pakaian, misalnya dari percikan atau dari hal-hal lain. Yang ketiga, masker dan respirator. Jadi ada masker dan respirator. Untuk masker, proteksi mulut dan hidung. Nanti maskernya ada yang masker biasa, masker bedah, satunya masker N95 misalnya. Respirator adalah proteksi saluran pernapasan dari agen infeksi airborne udara. Google atau kacamata, ini kacamata khusus untuk memproteksi mata. Face shield, proteksi wajah, mulut, hidung, dan mata. Ini tameng kaca plastik untuk menutupi wilayah muka. Kemudian sepatu, proteksi kaki. Jadi menggunakan sepatu yang tidak berlubang-lubang atau sepatu yang tidak kena air atau kedap air.
Misalnya sepatunya sepatu yang kulit atau sepatu jenis sepatu bot. Seleksi penggunaan alat pelindung kita bahas. Kaji risiko kontaminasi ke petugas dari pasien, lingkungan, dan peralatan. Lihat dulu penggunaannya kemana. Kalau memang tinggi risiko kontaminasinya, menggunakan APD yang lengkap. Kemudian kaji risiko kontaminasi dari petugas ke pasien. Jadi saling timbal balik dari pasien, petugas ke pasien dan lingkungan serta peralatan. Oke, kita pindah ke pertama adalah sarung tangan. Kita bahas ini materinya secara umum. Nah, ini adalah contoh sarung tangan. Warnanya hitam, ada yang warnanya putih kuning. Nah, warnanya krem, ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi tergantung penggunaannya nanti ya. Tebal hingga masuk ke tangan lengan. 1. Bersih tidak steril. Ini adalah untuk darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi benda terkontaminasi. Sementara yang steril, mukosa membran, kulit tidak utuh. Lalu yang ketiga, pilih ukuran sesuai dengan tangan. Ada yang XS, ada yang S, kemudian ada yang M, ada L, ada XL. Jadi pilih ukurannya sesuai ukuran tangan. Yang paling ideal itu biasanya yang paling banyak dipakai adalah yang tipe S dengan M. Karena rata-rata tangan orang Indonesia tengah-tengah. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kemudian pasang, ya kan, seperti menutup pergelangan gaun. Jadi pergelangan tangan ini tertutup. 5 jari tangan kita sebelah kiri sebelah kanan tertutup oleh sarung tangan tadi yang terbuat dari latex atau karet. Nah, ini ada informasi penelitian dihubungkan dengan transmisi MRSA. Bakteri gram negatif mencuci sarung tangan itu tidak dapat menyingkirkan mikroorganisme. Jadi sarung tangan itu idealnya tidak dicuci tapi dipakai, sekali pakai dibuang. Jadi tidak bisa dicuci lagi. Jadi begitu sudah dipakai langsung dibuang. Tidak bisa dipakai berulang. Oke, kita pindah ke masker, Google, face shield, eye piercer dan face piercer. Nah, ini pada gambar kita bisa melihat ada masker, ada Google, ada face shield, ada eye piercer dengan face piercer. Ini masing-masing beda-beda penggunaannya. Tapi pada prinsipnya untuk melindungi muka, mata, mulut. Melindungi mukosa, membran mata, hidung, mulut dari kemungkinan percikan atau semprotan darah atau cairan tubuh selama prosedur tindakan atau perawatan pasien. Nah, kita bisa melihat ini berdasarkan gambar. Nah, kemudian kita pindah ke nomor 3, gaun atau apron show cover. Nah, di sini penggunaannya di sini kita lihat bersih non steril, jadi tidak steril atau steril. Tergantung risiko jumlah cairan atau percikan semburan yang akan dihadapi dan area jaringan yang akan dilakukan tindakan, kulit utuh atau operatif. Penutup kaki itu melindungi dari tumpahan atau percikan bahan infeksius. Nah, penggunaan APD kita bisa lihat di sini ada APD-nya 8 buah. Sesuai penggunaannya. Nomor 1, sarung tangan bersih itu untuk mengambil sampel darah dan pasang infus. Sementara sarung tangan steril itu untuk pasang DC, intubasi endotrakeal, fungsi lumbal, tindakan pembedahan, dressing care luka besar. Sementara untuk nomor 3, masker
intubasi endotrakeal, fungsi lumbal, tindakan pembedahan, dan dressing care luka besar. Nomor 4, pelindung wajah itu untuk intubasi endotrakeal, tindakan pembedahan. Nomor 5, gaun steril untuk tindakan pembedahan. Nomor 6, gaun bersih untuk dressing care luka besar. Dan nomor 7, tutup kepala untuk tindakan pembedahan. Serta 8, sepatu bot untuk tindakan pembedahan. Jadi masing-masing APD penggunaannya disesuaikan dengan pelayanan atau unit yang paling banyak menggunakannya. Oke, kita pindah. Penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat. Teman-teman bisa melihat di gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Jadi ada penggunaannya yang kurang tepat. Lanjut lagi, ini juga penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kemudian kita pindah lagi. Ini penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat juga. Pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Teman-teman bisa menganalisisnya, kesalahannya, ketidaktepatannya di mana. Lanjut lagi. Ini penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat. Pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Tinggal teman-teman menganalisis mana yang menjadi faktor tidak tepatnya. Nah, ini juga penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat. Ini adalah terjadi contohnya di gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kita lanjut. Nah, ini juga gaun atau jas lab itu digantung. Sementara ini juga sandal dan sepatu juga tidak dipisahkan dan berserakan. Ini juga kurang tepat. Kemudian penggunaan alat pelindung diri yang tidak digunakan dengan benar. Ini yang pertama, gambar pertama tidak pakai masker, gambar kedua pakai sandal jepit, gambar 3 pakai sandal berlubang-lubang, gambar 4 pakai sandal juga. Lanjut lagi. Kita pindah ke kepatuhan APD. Bagaimana sih masalah kepatuhan APD? 1. Memakai APD sesuai indikasi. Yang kedua, tidak mengalungkan, mengantongi, dan memakai ulang masker. Ini ada yang dikalungkan, ada yang ditempel di dahi, jidat, ada juga dikantongi, ada yang memakai ulang masker yang sudah dipakai. Memakai sarung tangan sesuai indikasi, 1 sarung tangan untuk 1 pasien. Yang keempat, segera melepas APD setelah selesai tindakan. Kelima, membuang APD habis pakai di tempat sampah infeksius. Keenam, menggunakan APD tidak menggantikan fungsi hand hygiene. Harus ada hand hygiene, tindakan cuci tangan. Jadi setelah melepas APD, cuci tangan. Jadi setiap selesai melakukan kegiatan dan sebelum dan sesudah cucilah tangan. Menggunakan APD lengkap ini adalah tahapannya. Pakai baju kamar operasi, pakai pelindung kaki, pakai tutup kepala, pakai masker atau respirator N95, pakai pelindung mata, pakai apron, pakai gaun pelindung, pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan adalah item yang terakhir. Nah, yang memakai sekarang melepas APD, lepas sarung tangan, lepas gaun pelindung, lepas apron, lepas pelindung mata, lepas masker, lepas penutup kepala, lepas pelindung kaki, lepas baju kamar operasi. Ini ada tahapannya 8 tahap untuk melepas APD. Nah, itu saja teman-teman mengenai materi APD atau alat pelindung diri.
Semoga bermanfaat dan teman-teman mendapatkan ilmunya. Nantikan di video-video selanjutnya mengenai ilmu di bidang laboratorium yang akan saya upload. Tapi teman-teman jangan lupa nonton juga video-video saya di playlist kalau teman-teman belum menontonnya. Oke, itu saja, saya Marle pamit, sampai jumpa, bye.